Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Sidam. Om Wilaheng Basuki Langgeng. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada hari ini kita bersama-sama hadir di Candi Dwarawati. Jadi salah satu candi utama, tempat pemujaan utama di dataran tinggi Dieng. Jadi candi yang ada di Gunung Dieng ini dibangun pada masa kerajaan Mataram Timur dari abad ke-5 sampai abad ke-9. Tempatnya dibangun ketika ada masa namanya Rake Patapan berkuasa di Mataram. Di tempat ini dibangun. Candi Dwarawati ini sesuai dengan namanya. Dwara itu artinya gerbang atau pintu. Wati ini untuk menuju bersatunya unsur-unsur Panca Mahabodhi itu pada unsur prakerti. Di Candi Dwarawati ini dulunya difungsikan untuk menstanakan roh-roh leluhur. Di istilahnya cara di Bali itu kelinggihan. Di tempat ini dipakai untuk kelinggihan roh-roh suci leluhur pada masa itu. Semuanya dari kerajaan. Sehingga tempat ini menjadi tempat wajib terakhir bagi umat Hindu untuk hadir melaksanakan pemujaan. Nah, di tempat ini juga mengapa memuja Laksmi? Nah, Laksmi itu erat kaitannya dengan duniawi, erat kaitannya dengan material. Nah, salah satu hal yang harus dipahami bahwa ketika kita hendak bersatu dengan Tuhan, maka hal-hal yang sifatnya duniawi harus ditinggalkan. Nah, ditinggalkan itu bukan berarti hilang, tetapi dititipkan kepada anak cucunya yang masih hidup. Itu sebabnya di Candi Dwarawati ini juga pemujaan Laksmi, agar keturunannya yang masih hidup itu diberikan sumber urip, sumber rezeki dan sumber penghidupan dan sumber pengetahuan. Itu sebabnya di tempat ini nanti kita akan memuja leluhur kita Nusantara, leluhur kita yang memang menjadi cikal bakalnya Hindu di Nusantara. Kita tahu seperti itu, salah satu kerajaan tertua di Jawa Tengah kan kerajaan Mataram yang dulu didirikan di daerah lembah Gunung Tidar. Ya, peradabannya ada di Gedong Songo, Prambanan, Borobudur itu kotanya, tapi tempat persembahyangannya dulu adanya di Dieng. Dieng itu tempat, atau Dieng itu adalah tempat di mana leluhur kita bisa melihat para dewa, berdialog langsung dengan para dewa. Dan Dwarawati lah candi tertinggi di dataran Dieng. Ini tempat untuk memuja leluhur. Nanti di sini kita akan memuja leluhur, memuliakan leluhur kita, yang baik yang kita kenal maupun tidak kenal, dan juga memuja Dewi Laksmi, kaitannya agar kita yang masih hidup ini diberikan sumber kehidupan untuk bisa meneruskan cita-cita beliau yang belum terselesaikan. Ini makna daripada mengapa disebut dengan Candi Dwarawati. Dwara itu pintu, gerbang artinya ya. Wati itu artinya unsur prakerti. Nah, hidup kita kan bersumber dari dua, purusa dan prakerti. Jadi prakerti adalah unsur-unsur material, purusa adalah unsur rohaninya. Nah, rohaninya itu kan jiwa teman. Itu yang kira demikian. Ada yang mau ditanyakan? Monggo, Romo, ada mau ditambahi mungkin atau silakan. Tadi apa, sungkeman? Jadi kalau sungkeman itu kan kalau kita baca teksnya, wenang tersira hangaturakan padia arga camani. Padia itu kaki, arga itu sujud, camanya mencuci. Jadi pada saat kita bersujud, sebelum kita bersujud mencuci kedua kakinya Tuhan. Makanya kita ngelihang itu namanya itu wangsuh pada. Pada itu artinya kaki, wangsuh artinya cucian, air cucian kaki Tuhan. Makanya gitu yang kita lusuh gitu, pada. Makanya sebelum kita nulis itu wangsuh pada, titelnya itu kita percikan dulu kepada sesajen dan banyak. Nah, kalau dengan orang tua ya orang tuanya kita basuh dulu kaki
kakinya kan begitu kan. Nah, itu baru kita sungkem. Bagaimana sungkem yang benar? Sungkem yang benar adalah kelima telapak tangan kita ini menyentuh kaki. Jadi kita bertimpuk, tidak bisa silat, sikapnya timpuk, kemudian ini agak ke depan, dibuka sedikit, kemudian keningnya menyentuh lantai, menyentuh kaki. Itu cara sungkem. Jadi tidak ada mau segitiga, ada yang begini. Jadi yang benar adalah telapak tangan ini menyentuh seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi nggak mau bentuk segitiga, nanti nggak ada bentuknya. Yang penting menyentuh seperti ini, nggak longgar dikit, keningnya yang menyentuh seperti ini. Sebagai bentuk padya itu, padya arca zaman pengarca-arca zaman dulu di zaman kerajaan, pasti kalau kita gitu duduk pasti kakinya arca itu pasti sejajar dengan hidung. Gitu loh. Coba aja lihat, pergi ke candi manapun, arca-arcanya tuh atau dudukan arcanya pasti sejajar dengan hidung kalau kita duduk. Itu agar begitu kita duduk langsung menyentuh kaki beliaunya. Nah kalau sekarang kan telinginya tinggi-tinggi, nggak mungkin mencuci telingi dari atas, makanya arcanya yang dicuci. Itu sebabnya kita dalam doa ada namanya arcanam sarwa pujana. Jadi kita memuja Tuhan melalui pengarcaan. Jadi cara cukup itu nanti orang Jawa kalau orang tuanya duduk itu misalnya di kursi, maka sebenarnya kan kalau orang Jawa yang disentuh lututnya, misalnya bukan sebenarnya bukan lututnya, tapi kakinya. Oh, di sini juga apa tanahnya, lantainya ataukah undak-undak yang di lantai di dalam. Yang lantai artinya Ya, di dalam. di lantainya Di apa? dalam Karena ini kan ada undak. kebetulan ruangnya kosong. Ya, Karena bentuknya lantai. sini ya. Sudah kosong, tidak ada pengarcaan di sini. Jadi inilah gerbang menuju alam keabadian. Itu mengapa tempat paling tinggi dikatakan. Makanya bilang Dwarawati. Jadi tempat gerbang untuk menuju ke alam surga. Maka di dalam tidak ada pengarcaan, kosong. Itu apa ada kaitannya dengan kerajaan Krishna ya? Oh, enggak ada. Enggak ada dengan kerajaannya Krishna. Nanti jauh sekali nanti. Kalau Krishna Dwaraka, bukan Dwarawati. Ya, lain jauh sekali. Ya, Dwaraka ya, jadi bukan Dwarawati. Ya, Dwaraka. Dan itu adanya di pinggir pantai karena dulu kerajaannya Krishna kan tenggelam. Jadi kalau di sini kan nggak ada pantai. Itu yang kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan kaitannya dengan Dwarawati? Oh, pada saat sungkem kita ada doa apa enggak? Doanya sederhana. Dua suku kata. Om namame semaranam, Om padame saranam. Om namame semaranam artinya ya Tuhan, semoga aku selalu akan ingat padamu namamu. Om namame semaranam. Semara itu ingat. Ya Tuhan, semoga aku akan selalu ingat namamu. Om padame saranam. Semoga aku akan selalu bisa bersujud di kaki padmamu. Itu artinya. Itu doa ketika sungkem. Om namame semaranam, Om padame saranam. Jadi namame semaranam, semoga aku ingat selalu kepada namamu dan semoga aku selalu bisa bersujud di kaki padmamu. Nah itu doa orang sungkeman. Selama ini saya pakai Om Guru Brahma. Boleh, Guru Brahma tuh menyembah, menghormat dulu. Menghormat Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Guru Nama Sungkem. Om Namame Semaranam, Om Padame Saranam. Lengkapnya begitu, menyembah dulu, menghormati beliau, baru kita bersujud. Itu Harus 3 kali? sekali boleh, lihat situasi saja. 3 kali. Kalau rame sekali. Itu yang kira itu. Ada lagi, Benten? Di Bali bentuk sungkemannya berubah menjadi menyembah. Ya, menyembah kan ada yang ke atas, tinggi. Tapi sungkeman itu jelas kok dalam itu sastra Bali malah. Ini satu tadi agak kurang apa yang ini diulang dong sekali lagi. Om namame semaranam, namame semaranam, Om padame saranam. Padame saranam. Tapi artinya juga Semaranam. Padame, pada itu kaki. Makanya bilang mayu pado gitu. Padya gitu. Pada itu kaki. Om namame semaranam, Om padame saranam. artinya katanya Artinya, ya Tuhan, semoga hamba selalu bisa mengingat namamu. Ya Tuhan, semoga hamba selalu bisa bersujud di kaki padmamu, di kakimu, di kaki padmamu. Yes.
Oke, bentar malih, Aris. Yang sampun kita persiapan untuk melaksanakan pemujaan. Oke, semua sudah kita bisa diskusi sebentar di tempat ini, di tempat yang paling suci, paling tinggi di Dieng ini, tempat suci yang paling tinggi di Dieng ini. Untuk selanjutnya nanti persembahyaan kita akan dipandu oleh beliau berdua, karena beliau yang pegang kuncinya, saya nggak pegang kunci di sini. Ini yang kira itu yang dapat yang sampaikan, matur suwun semua, yang akhir dengan puja Pramu Santi. Om Santi 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 Om.